kita akan ke informasi juga ini yang sebenarnya sudah cukup lama menghiasi jagat media ya, terutama di MJ Radio ini sendiri, yaitu terkait dengan RUU TPKS yang bisa dibilang menjadi hadiah di Hari Kartini. Benarkah jadi hadiah? Nah, makanya kita akan bahas. Ini salah satunya dimulai dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang memastikan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat. Sebelumnya pada 6 April yang lalu, rapat pleno hasil pengambilan keputusan Badan Legislasi DPR telah menyetujui hasil pembahasan tingkat 1 dan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2. RUU TPKS ini, MJ Listeners, menjadi komitmen pemerintah dan DPR untuk memperjuangkan korban-korban kekerasan seksual yang selama ini hak-haknya ini terabaikan. Nah, Ketua DPR RI juga menyebut RUU TPKS ini nantinya menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut Hari Kartini, mengingat banyak korban seksual berasal dari kalangan perempuan. Usai melalui pasang surut perjalanan panjang pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan berbagai hambatan dan tantangan selama 6 tahun terakhir, akhirnya RUU TPKS memasuki babak baru. Dari seluruh fraksi di DPR, 8 fraksi atau mayoritas fraksi menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang. Jadi pertanyaannya adalah kapan kepastian RUU ini disahkan menjadi undang-undang? Kita akan bahasnya bersama dengan Ketua Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Willy Aditya. Halo, selamat pagi Mas Willy. Pagi, Jason. Iya, terima kasih Mas Willy setelah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Ini pertanyaan yang sebenarnya sudah mungkin lama ya ditanyakan oleh banyak sekali masyarakat Indonesia, para penyintas kekerasan seksual. Karena ini adalah payung hukum yang benar-benar sangat dibutuhkan untuk bisa melindungi bagi para korban kekerasan seksual dan juga hukum yang benar-benar jelas untuk bisa menjerat para pelaku kekerasan seksual. Pertanyaannya, kapan sih sebenarnya RUU ini akan disahkan dari RUU menjadi UU alias undang-undang? Mas Willy, silakan. Ya, selamat pagi pendengar. Listener. Ya. Kita hari ini akan mengadakan rapat badan musyawarah, Jason. Dan di dalam rapat badan musyawarah itu mengagendakan untuk kapan dibawa ke sidang paripurna. Ada 2 kali paripurna sebelum masa sidang ini selesai. Satu paripurna besok 12 April dan yang kedua paripurna penutupan 14 April. Saya sudah bersurat selaku Ketua Panja itu jauh sebelum 6 April tingkat 1 untuk rapat paripurna DPR mengagendakan pengambilan keputusan tingkat 2 untuk RUU TPKS. Nah, semoga spirit yang tadi Jason juga sounding, Ketua DPR Bu Puan Maharani, pimpinan yang lain, ya, ini kita sama-sama membawanya ke sidang paripurna besok, Jason. Jadi apa yang sudah menjadi kerinduan publik, ya, tadi Jason bilang ini tidak hanya sebenarnya untuk menghukum pelaku, karena tindak kekerasan seksual itu hal yang paling khusus adalah seberat apapun kita menghukum pelaku, belum tentu si korban situasinya akan pulih. Maka ini satu-satunya undang-undang yang memiliki perspektif korban, Jason. Betul. Jadi standpointnya, perspektifnya itu keberpihakan kepada korban. Karena kita ingin si korban hak-haknya bisa dipulihkan seperti sedia kala. Walaupun seperti gelas retak itu, dia tidak bisa seperti awal. Tapi setidak-tidaknya negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada si korban dan kepastian hukum untuk aparat penegak hukum dalam menindak setiap jenis-jenis kekerasan seksual yang eksis selama ini.
Baik, ada dua poin penting yang tadi disampaikan oleh Mas Willy ya. Yang pertama terkait dengan ini memberikan kepastian hukum bagi para penegak hukum untuk menindak kasus-kasus kekerasan seksual, dan kemudian ini adalah produk undang-undang yang bisa dibilang memiliki keberpihakan terhadap para korban dari kekerasan seksual, artinya memenuhi asas keadilan tadi. Nah, Mas Willy, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat flashback lagi nih, kita runut ke belakang perjalanan panjangnya RUU ini sehingga nantinya sampai disahkan, melewati berbagai perjalanan panjang, tidak hanya 1-2 tahun, tapi bertahun-tahun. Bisa dijelaskan lagi ini Mas Willy, mengapa kemudian ini, mmm, take so long gitu loh, kenapa waktunya tuh sangat lama sekali, dan kemudian apakah seluruh elemen ini terlibat dan diterima masukannya sepanjang pembahasan ini Mas Willy? Justru ini undang-undang yang sangat ekspres. Jason, tidak sampai setahun langsung jadi. Jadi ada informasi yang harus kita luruskan di tengah-tengah publik kita. Dulu memang pernah ada rancangan undang-undang PKS, penghapusan kekerasan seksual, yang dibahas di Komisi 8 pada periode kedewanan 2014-2019. Nah, cuma selesai periodisasi kedewanan, dia tidak kemudian menjadi undang-undang yang carry over. Jadi dia kan dewannya sudah ganti, dan kemudian karena dia juga tidak carry over, maka dia harus diusulkan kembali Jason dari awal. Nah, waktu itu periode kedewanan 2019-2024 itu diusulkan oleh Komisi 8. Nah, di 2020 itu ada kebijakan satu komisi cuma boleh mengusulkan satu RUU, Jason. Nah, maka kemudian RUU TPKS sempat keluar karena ditarik oleh Komisi 8. Komisi 8 mengusulkan rancangan undang-undang yang lain. Maka di 2021 ini ditarik menjadi hak inisiatif Badan Legislasi atas dasar usulan 59 anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem. Nasdem itu anggotanya 59, semuanya bertanda tangan. Habis itu perempuan-perempuan Poksi PDI Perjuangan di Badan Legislasi. Habis itu perempuan-perempuan PKB Poksi Badan Legislasi mengusulkan itu. Jadi ada 3 partai yang mengusulkan. Tapi Partai Nasdem mengusulkan semuanya. Nah, maka kemudian dimulailah kemudian proses penyusunan. Sidang pertama itu 30 Juli 2021, Jason. Habis itu Desember itu sudah dipenuhkan di balik ya. Habis itu diparipurnakan awal tahun di DPR RI sebagai hak inisiatif DPR. Kita tunggu surprise segala macam. Nah, kemarin 6 April sudah tingkat 1, bahkan pembahasan nggak sampai cuma 8 hari itu Jason selesai. Ya 7 hari lah. 7 hari sidang. Dari Senin ke Selasa gitu kan. Minggu libur gitu ya. Nah, dari Senin ke Selasa. Nah, jadi itu satu hal yang cukup ekspres ya. Ini hadir karena kita memiliki political will yang sangat kuat dari DPR untuk undang-undang ini hadir. Yang kedua, ini gayung bersambut di mana pemerintahnya juga luar biasa. Dari awal pemerintah sudah membuat gugus tugas ya, yang dikepalai oleh Wamenkumham, Profesor Edi Hiraj gitu ya. Itu luar biasa, ditambah dengan Bu Bintang yang sangat proaktif. Nah, ini bentuk kerjasama juga partisipasi publik yang sangat luas. Semua saya selaku Ketua Panja tidak kurang dari 120 kelompok masyarakat sipil yang melakukan audiensi dan rapat dengar pendapat umum ya dengan kami di Panja. Saya mulai jadi Ketua Panja itu Panja penyusunan dan Panja pembahasan. Itu Jason. Jadi ini bentuk bisa kita jadikan semacam benchmarking untuk proses penyusunan undang-undang. Bagaimana keterlibatan publik ya. Bahkan ketika masih sudah membahas pun saya masih menerima audiensi dan partisipasi dari publik, mereka memasukkan apa. Gitu.
Jason. Baik, artinya memang dari tahun 2021 ya tepatnya ya, RUU TPKS ini sudah digarap dan bisa dibilang dikebut sampai dengan saat ini di detik ini sudah ada di tahap ini dan tentunya partisipasi dari publik ini juga yang juga dikedepankan begitu. Nah, Mas Willy, terkait dengan pembahasan RUU ini sendiri kan memang ada beberapa hal krusial yang dianggap krusial tapi nampaknya ada yang menilai belum terakomodir sepenuhnya. Ada beberapa yang ini tidak diaturnya pemaksaan hubungan seksual dan juga pemaksaan aborsi. Ini kenapa dan bagaimana sebenarnya seharusnya? Bukan pemaksaan hubungan seksual, tapi perkosaan. Mhm. Jadi gini Jason, sebelum proses ini kan undang-undang yang lex spesialis ya. Kita tentu dalam sebagai pembuat undang-undang dalam proses penyusunan norma-normanya tidak boleh saling tumpang tindih. Jadi sedari awal kami menyusun ini bersepakat dengan pemerintah mana yang sudah ada di undang-undang yang existing istilahnya itu tidak akan kita masukkan ke dalam undang-undang ini. Tapi ini terjadi penyesatan informasi publik lah oleh teman-teman yang menyampaikan ini. Perkosaan itu masuk ke dalam jenis kekerasan seksual di dalam RUU TPKS, tapi memang karena dia sudah ada di KUHP, maka kemudian posisinya tidak dieksplisitkan. Yang kedua, aborsi itu sudah ada di Undang-Undang Kesehatan. Nah, ini ada sekelompok orang-orang yang memaksakan seolah-olah ini agenda mereka harus masuk semua. Nah, ini orang-orang yang tidak mengerti tentang norma hukum. Itu Jason. Jadi mereka pengen semua-muanya gitu. Ini sama seperti Belanda minta tanah nih. Dikasih hati minta rempelo gitu ya. Iya. Jadi orang-orang ini dikasih sehektar tanah minta 10 hektar. Jadi mereka ini pengen semua norma itu tidak ada dalam undang-undang ini. Nggak bisa. Itu kan lucu-lucuan. Baik. Kita ingin mengatur yang sudah ada ya tetap di undang-undang itu. Apa kelebihannya undang-undang TPKS ini, Jason? Hukum acara pidananya bisa digunakan oleh kekerasan seksual yang sudah ada berserakan di undang-undang yang existing. Misalnya tindak pidana perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, dan lain sebagainya bisa merujuk menggunakan hukum acara yang ada di PPKS. Gitu, Jason. Oke, ini semoga juga bisa memberikan pencerahan ya atau jawaban untuk masyarakat kenapa akhirnya terkait dengan pemerkosaan dan aborsi ini tidak dimasukkan karena memang sudah ada undang-undang yang existing terlebih dahulu di mana kalau pemerkosaan tadi dimasukkan ke dalam KUHP sudah diatur di KUHP, sementara kalau untuk aborsi ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Jadi semuanya sebenarnya sudah terakomodir ya terkait khususnya ini terkait dengan pemerkosaan dan juga aborsi ini. Nah, kalau kita berbicara soal pembahasan, Mas Willy pasti juga ada dinamika, di mana satu fraksi yakni PKS ini menolak pengesahan RUU ini karena RUU TPKS tidak mengatur masalah perzinahan dan pemidanaan kekerasan seksual, hanya yang mengandung unsur-unsur kekerasan saja. Ini penjelasannya seperti apa? Jadi gini, Jason. Dalam proses pembuatan undang-undang itu tentu bukan satu hal yang mudah ya. Banyak kepentingan, banyak kepala, banyak perspektif ya. Kalau Jason lihat kenapa tadi ini di 2016 tidak selesai, itu pertentangannya lebih tajam, Jason. Itu yang satu konservatif, yang satu liberal progresif gitu ya. Itu benar-benar menginginkan terjadi satu jenis kekerasan seksual dibahas satu masa sidang. Pertentangannya luar biasa, bahkan dianggap ini anti agama lah, yang satu pro free sex lah, pro LGBT lah, kan dulu pertentangan itu yang terjadi, Jason. Jason bayangkan ketika saya jadi ketua panja penyusunan di 2021, saya melakukan pendekatan yang dialogis ya. Ini bukan undang-undang yang pro free sex, bukan undang-undang pintu masuk LGBT gitu, seks menyimpang gitu. Tapi ini adalah undang-undang yang memberikan perlindungan kepada perempuan
dan anak kita, bagaimana predator seksual, bagaimana pelecehan seksual begitu marak, dan itu seperti fenomena gunung es. Tidak banyak korban yang berani speak up karena kita tidak punya payung hukum yang kuat, di mana aparat penegak hukum tidak firm dalam melakukan tindakan-tindakannya. Nah, dari proses pertarungan yang kencang seperti itu, saya mengedepankan pendekatan dialogis. Saya terinspirasi sederhana saja, Jason. Republik ini bisa merdeka dari perbedaan ideologi yang luar biasa, perbedaan keyakinan yang luar biasa, perbedaan latar belakang yang sangat luas sekali, tapi kita bisa bersepakat untuk membangun Indonesia. Nah, kenapa untuk sebuah undang-undang yang pro terhadap pro terhadap kemaslahatan publik, kita tidak bisa berdialog. Ya. Awalnya tidak hanya satu fraksi yang menolak, ada 5 fraksi yang menolak bahkan. Itu saya bangun dialog, saya yakinkan teman-teman segala macam. Akhirnya pelan-pelan kita bisa bisa bersepakat pada satu titik. Baik. Nah, kalau tak ada fraksi yang masih menolak, itu ya sikapnya harus kita hargai. Tapi apa yang diusulkan oleh PKS itu sudah kita akomodir, satu di dalam rancangan dalam prolegnas prioritas jangka menengah panjang, yaitu rancangan undang tindak pidana kesusilaan. Ini bukan undang-undang, jadi yang kita atur itu adalah kekerasan seksual. Teman-teman PKS meminta hal diatur secara langsung, yaitu perilaku seksual. Yang kedua tentang seks menyimpang. Nah, itu bukan domainnya. Kita ingin fokus, karena saya bilang tadi ini rancangan undang-undang yang leg spesialis. Dan itu ada domainnya juga di RKUHP. Gitu, Jason. Baik, ini hanya permasalahan perbedaan perspektif saja dan ini wajar. Tentu pendekatan-pendekatan dialogis ini yang dilakukan dalam proses pembahasan ini. Terakhir sekali, Mas Willy, singkat saja, ketika nanti produk hukum ini sudah diterbitkan menjadi undang-undang, diberlakukan menjadi undang-undang, bisa di-encourage masyarakat, apa yang kemudian menjadi perlindungan bagi masyarakat, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia secara luas terkait dengan adanya manfaat dari undang-undang ini. Silakan. Ini undang-undang yang memberikan kepastian hukum kepada dua belah pihak, kepada korban dan kepada aparat penegak hukum, di mana tentu ini undang-undang yang mencerminkan setinggi apa atau serendah apa peradaban kita. Jadi ini diikhtiarkan untuk memberikan menjunjung tinggi hak dan martabat perempuan yang selama ini banyak menjadi korban kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan kepada anak dan kaum disabilitas yang juga banyak menjadi korban kekerasan seksual. Nah, inilah kemudian komitmen politik kita, bagaimana selama ini korban yang tidak berani speak up, dengan adanya undang-undang ini, korban bisa mengungkapkan dan kemudian ada hak penanganan kasusnya, ada hak pemulihannya. Negara memberikan namanya restitusi, ganti rugi oleh si pelaku, dan bahkan ada kompensasi. Kita membuat ada dana bantuan korban untuk para korban kekerasan seksual. Yang kedua adalah aparat penegak hukum memiliki standarisasi, yaitu standar hak asasi manusia dan standar perspektif kekerasan seksual untuk kemudian menangani setiap kasus-kasus kekerasan seksual. Gitu, Jason. Baik, semoga dengan nanti ketika sudah disahkan menjadi undang-undang ini benar-benar bisa menjadi satu payung hukum yang bisa melindungi banyak masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, dan bahkan yang ini tidak hanya perempuan saja tapi juga disebutkan Mas Willy tadi, lansia dan juga anak-anak yang juga bahkan ini berpotensi atau rentan menjadi korban kekerasan seksual. Siapapun itu, pasti kita berdoa semoga undang-undang ini bisa melindungi dan juga memenuhi asas keadilan dalam penindakan hukum dalam tindak kekerasan seksual. Terima kasih Ketua Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Mas Willy Aditya, telah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Terima kasih, Jason. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas.